Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa dan pemirsa yang berbahagia, pada video kali ini saya akan menjelaskan tentang materi akuntansi biaya, ya, mata kuliah akuntansi biaya, materi tentang konsep biaya dan akuntansi biaya. Biasanya materi ini disampaikan oleh dosen pertama kali tatap muka pada pembukaan atau meeting pertama untuk mata kuliah akuntansi biaya. Semoga video ini bermanfaat, semoga Allah memberikan kemudahan kefahaman di dalam mempelajari materi ini. Amin ya rabbal alamin. Baik saudara, jadi untuk memahami konsep akuntansi biaya, saudara harus paham betul tentang apa yang dimaksud dengan akuntansi, apa yang dimaksud dengan biaya, baru kita nanti akan mudah memahami apa yang dimaksud dengan akuntansi biaya atau cost accounting, ya. Nah, biaya ya itu merupakan pengorbanan sumber ekonomi yang diukur dalam satuan uang yang telah terjadi untuk tujuan tertentu. Jadi keyword yang pertama dia pengorbanan sumber ekonomi. Tidak harus pengeluaran kas, tidak harus, ya, karena pengeluaran kas itu hanya salah satu bentuk. Bisa saja yang dikorbankan tidak kas, tetapi aset lainnya. Misalnya mobil, itu ada pengorbanan aset berupa mobil, ini yang disebut dengan depresiasi. Bisa juga bukan pengeluaran kas, tetapi kenaikan kewajiban atau kenaikan utang. Itu juga bisa menjadi pemicu timbulnya biaya. Yang jelas, dia adalah pengorbanan sumber ekonomi. Jadi bukan pengeluaran kas. Nah, tidak hanya pengeluaran kas, artinya dia pengorbanan sumber ekonomi. Lalu pengorbanannya itu dapat diukur dalam satuan uang, ya. Jadi measurement dapat diukur. Lalu dia telah terjadi, ya, jadi biaya itu telah terjadi. Nah, nanti Pak, kok ada biaya yang ditentukan dengan tarif yang ditentukan di muka? Ya itu awal pembebanannya, tapi tetap akhir periode tetap pakai angka yang sesungguhnya terjadi. Jadi biaya itu telah terjadi. Dan untuk tujuan tertentu, ini yang membedakan antara biaya atau expense dengan loss atau kerugian, ya. Kerugian dalam arti pemborosan dan sebagainya itu, ya. Jadi kalau biaya itu dikeluarkan untuk tujuan tertentu, tujuan ekonomik tertentu. Nah, berikutnya pengertian akuntansi. Sudah banyak tentu pengertian akuntansi, ya. Ini salah satunya. Akuntansi merupakan proses dan teknik pencatatan, pengelompokan, peringkasan, pelaporan. Ada 4, ya. Pencatatan, pengelompokan, peringkasan, pelaporan. Apa yang dicatat, dikelompokkan, diringkas, dan dilaporkan? Transaksi entitas atau perusahaan atau institusi boleh, atau lembaga boleh, entitas pokoknya. Lalu menjadi informasi akuntansi. Dari sini sudah ada prosesnya, itu meliputi pencatatan, pengelompokan, peringkasan, dan pelaporan. Lalu inputnya adalah transaksinya. Lalu outputnya adalah informasi akuntansinya. Agar bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan atau tujuan lain sesuai perannya masing-masing. Nah, itu pengertian biaya dan pengertian akuntansi. Kalau begitu akuntansi biaya apa? Ya mudahnya ya akuntansi yang mengolah transaksinya, inputnya itu transaksi atau biaya, ya. Inputnya berupa transaksi biaya, outputnya berupa informasi biaya. Jadi akuntansi biaya berarti tadi pakai pengertian akuntansi ini, jadi proses atau proses dan teknik pencatatan, pengelompokan, peringkasan, dan pelaporan transaksi biaya menjadi informasi biaya agar bermanfaat bagi para pengambil keputusan. Informasi biaya itu contohnya apa? Laporan biaya, harga pokok produksi, kartu pesanan. Nah, itu adalah informasi biaya. Clear ya? Ini pengertian akuntansi biaya. Saya harap mahasiswa saya dan pemirsa ini menjadi paham tentang pengertian akuntansi biaya. Saya ulang, akuntansi biaya adalah kita gunakan pengertian akuntansi. Proses dan teknik pencatatan, pengelompokan, peringkasan, pelaporan transaksi khusus biaya untuk menghasilkan informasi biaya agar bermanfaat bagi pihak-pihak yang berkepentingan untuk pengambilan keputusan. Ya, baik.
Nah, ini saya ambilkan, saya kutipkan pengertian, tadi pengertian yang bisa saya sampaikan, ini ada salah satu sumber, cost accounting is defined as a technique or method for determining the cost of a project, process, or things. Jadi akuntansi biaya itu didefinisikan sebagai teknik atau metode untuk penentuan biaya atas sebuah proyek, sebuah proses, atau sesuatu. Jadi untuk penentuan biaya. Untuk penentuan biaya. Jadi metode untuk penentuan biaya atau teknik untuk penentuan biaya. Itu adalah akuntansi biaya. Lebih sederhana kelihatannya ya pengertiannya ini. Ya. Jadi this cost is determined by direct measurement, arbitrary assignment, or systematic and rational allocation. Jadi biaya ini ditentukan melalui pengukuran langsung atau penentuan secara arbitrary itu sakarpe begitu ya. Jadi suka-suka, atau systematic and rational allocation, alokasi yang rasional dan sistematik. Jadi itu. Nah, sekarang berbicara tentang biaya, kalau saudara ditanya ada berapa jenis biaya, kita tidak bisa menjawab langsung ya. Kita harus tanya dulu pada yang tanya. Lah itu jenis biaya berdasarkan apa? Karena jawaban kita bisa berbeda-beda. Kalau berdasarkan objek pengeluarannya, ya ada banyak. Ada biaya gaji, ada biaya listrik, biaya asuransi, biaya sewa, dan lain-lain. Kalau dasar penggolongannya adalah objek pengeluaran. Kalau dasar penggolongannya fungsi pokok dalam perusahaan, berarti ada biaya produksi, karena berada di fungsi produksi yang muncul biaya produksi. Fungsi pemasaran memunculkan biaya pemasaran. Fungsi personalia, keuangan, akuntansi memunculkan biaya administrasi dan umum. Jelas ya. Lalu kalau dasar penggolongannya hubungan biaya dengan sesuatu yang dibiayai, ada biaya langsung, ada biaya tak langsung. Hubungannya dengan perubahan volume kegiatan, ada biaya variabel, ada biaya tetap, variabel cost dan fixed cost. Kalau dasarnya jangka waktu manfaat, pengeluaran modal, pengeluaran pendapatan, capital expenditure, revenue expenditure. Pengeluaran modal itu pengeluaran yang manfaatnya lebih dari 1 tahun. Pengeluaran pendapatan, pengeluaran yang manfaatnya dalam 1 tahun atau 1 periode akuntansi. Nah, kita fokusnya di sini. Ya, berdasarkan fungsi pokok dalam perusahaan. Kalau kita pakai perusahaan manufaktur, ya, jadi biaya produksi ini nanti kita fokus, ya, kita di biaya produksi. Sebetulnya akuntansi biaya itu diterapkan pada semua jenis perusahaan. Perusahaan jasa, perusahaan dagang, perusahaan manufaktur. Hanya saja karena secara teoritik, transaksi perusahaan manufaktur itu lebih kompleks, maka biasanya buku-buku akuntansi biaya membuat contoh pembahasannya mendasarkan pada perusahaan manufaktur. Paham ya? Jadi umumnya umumnya itu transaksi perusahaan manufaktur lebih kompleks. Tapi dalam prakteknya kita tidak bisa mengatakan bahwa perusahaan jasa itu tidak kompleks. Yang namanya Garuda Indonesia pasti transaksi cost-nya, transaksi biayanya amat kompleks ya. Tapi kalau perusahaan jasa yang saudara maksud seperti di buku-buku, salon Wiwi, bengkel maju. Nah, itu memang sederhana sehingga cukup diselesaikan di akuntansi keuangan, pengantar akuntansi cukup. Tidak usah ke akuntansi biaya. Biasanya secara teoritik akuntansi biaya kita sering menggunakan contoh-contoh pada perusahaan manufaktur secara teoritik ya. Tetapi perusahaan jasa juga butuh akuntansi biaya. PLN butuh akuntansi biaya. Padahal PLN adalah perusahaan jasa ya. Baik. Biaya produksi ini kelanjutan dari ini ya, fungsi pokok dalam perusahaan itu ada biaya produksi, biaya pemasaran, biaya administrasi umum. Lalu biaya produksi ini dipecah. Biaya produksi itu ada 3, kalau dasarnya adalah metode harga pokok pesanan. Ada biaya bahan baku, biaya tenaga kerja langsung, biaya overhead pabrik. Tapi kalau dasarnya metode harga pokok proses, biaya produksi itu ada biaya bahan baku, biaya bahan penolong, lalu biaya tenaga kerja. Biaya tenaga kerja ya. Tidak dibedakan langsung dan tak langsung, tetapi biaya tenaga kerja baik langsung maupun tak langsung campur di sini. Lalu biaya overhead pabrik. Ini yang atas untuk metode harga pokok pesanan.
yang bawah metode harga pokok proses. Pak, kok ada harga pokok pesanan, harga pokok proses, Pak? Nah, itu dipelajari di tatap muka berikutnya. Ya, oke. Nah, sekarang ada dua tipe akuntansi kalau didasarkan pada penggunanya atau pengguna utamanya yang tepat ya, main user-nya. Ada financial accounting, ada managerial accounting. Akuntansi keuangan, ada akuntansi manajemen. Kalau akuntansi keuangan, financial accounting is designed to meet external information needs and to comply with generally accepted accounting principle. Akuntansi keuangan itu didesain untuk memenuhi kebutuhan informasi eksternal. Tujuan utamanya untuk eksternal, ya. Dan dia harus tunduk atau memenuhi prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Jadi untuk eksternal. Contohnya apa eksternal itu? Pemegang saham, ya, lalu kreditur, lalu pemerintah. Nah itu pengguna utamanya adalah pihak eksternal. Lupa internal manajemen perusahaan apa tidak menggunakan laporan keuangan, Pak? Ya menggunakan, tapi dikit-dikit. Maksudnya dikit-dikit itu gini. Bagi orang dalam menggunakan laporan keuangan, ya, sebagai output dari akuntansi keuangan itu sudah terlambat ya. Dia menggunakan informasi hari per hari dari informasi akuntansi manajemen, begitu maksudnya ya. Tetapi tetap menggunakan untuk apa? Untuk pertanggungjawaban. Maka ya tetap menggunakan. Maka di sini dikatakan main usernya, pengguna utamanya. Jadi kalau akuntansi keuangan berarti pengguna utamanya adalah pihak eksternal. Karena yang menggunakan pihak eksternal, yang menyusun kita, yang menggunakan orang lain, maka orang lain ini tidak ingin ditipu oleh kita. Maka proses akuntansi keuangan harus taat pada prinsip-prinsip akuntansi yang diterima umum. Atau kalau di Indonesia harus sesuai dengan standar akuntansi keuangan. Kalau tidak diatur ini bahaya. Karena yang menyusun kita, yang menggunakan pihak luar. Nah, maka harus tunduk pada prinsip ini. Yang kedua adalah manajemen accounting. Atau buku lain ada yang menyebut managerial accounting. Kalau ini pengguna utamanya atau main user-nya adalah pihak internal. Siapa pihak internal itu? Manajemen perusahaan. Maka saya baca, management accounting attempt to satisfy internal information needs. Jadi kebutuhan informasi internal and to provide product costing information for external financial statement. Jadi sebetulnya dia untuk kebutuhan informasi internal manajemen, apa contohnya? Manajemen bingung nih, mau dijual dengan harga berapa ya? Nah, berarti kan dia butuh informasi biaya. Ya. Setelah biayanya ketemu, ditambah laba, lalu dirumuskanlah harga jualnya. Tapi juga untuk menyajikan informasi biaya produk. Untuk apa? Untuk menyusun laporan keuangan yang berguna bagi pihak eksternal. Apa itu? Laporan laba rugi. Laporan laba rugi. Untuk bisa menyusun laporan laba rugi, kita butuh data biaya. Untuk informasi biaya atau harga pokok produk itu, kita butuh akuntansi manajemen. Begitu ya. Nah, ini kalau kita ambilkan dari salah satu sumber Kinney and Rayburn tahun 2011, perbedaan financial accounting dan managerial accounting ini. Ya, tadi saya katakan, saya tadi menyebut main user ya. Menurut Kinney itu sebutannya adalah primary user. Kalau financial accounting itu eksternal. Kalau management accounting itu internal, primary usernya. Lalu primary organizational focus, akuntansi keuangan itu keseluruhan. Jadi yang namanya laporan keuangan itu pasti keseluruhan. Ingat ya pengantar akuntansi saudara, walaupun dia punya cabang-cabang tertentu, tetap laporan keuangannya, laporan laba rugi dan penghasilan komprehensif, laporan posisi keuangan, laporan arus kas, pasti keseluruhan. Ya, satu entitas. Tapi kalau managerial accounting bisa part atau segmented. Dan seterusnya ya, ini dibaca sendiri. Ya, karakteristik informasinya, kalau financial accounting must be historical, quantitative, monetary variable. Kalau managerial accounting, maybe, bisa saja, current or forecast, quantitative or qualitative, monetary or non-monetary, timely and at a minimum reasonability estimated. Ya.
Off-reading kriterianya, ini kalau akuntansi keuangan, generally accepted accounting principle. Kalau akuntansi manajemen, situasional relevan. Yang penting kemanfaatannya. Dan seterusnya ya. Ini beda akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Saya yakin di pengantar akuntansi, kalau saya ngajar pengantar akuntansi, sudah tuntas saya sampaikan perbedaan ini. Ya. Baik, kalau ada dua ya tipe akuntansi, financial accounting dan management accounting, terus akuntansi biaya di mana? Cost accounting di mana? Nah, ini yang jawab di akuntansi manajemen ya. Oke, silahkan. Yang penting punya dasar. Yang aman ya ini jawaban yang aman ada di keduanya, Pak. Ya bagian dari akuntansi keuangan juga bagian dari akuntansi manajemen, Pak. Ini contohnya jawabannya ya. Cost accounting create an overlap between financial accounting and management accounting. Akuntansi biaya itu menciptakan overlap ya, perpaduan keduanya between antara akuntansi keuangan dan akuntansi manajemen. Kok bisa begitu? Iya, karena cost accounting integrate with financial accounting. Dia merupakan bagian dari akuntansi keuangan karena providing product costing information for financial statement. Dia menyajikan informasi biaya produk sehingga bermanfaat untuk nyusun laporan keuangan, laporan laba rugi. Nggak bisa nyusun laporan laba rugi kalau informasi biaya tidak diperoleh. Maka ya bagian dari akuntansi keuangan. Tetapi seterusnya, and with management accounting, kalimat lengkapnya tentu and integrate with management accounting by providing some of the quantitative cost-based information managers needs to perform their tasks. Jadi akuntansi biaya itu juga bagian dari akuntansi manajemen karena menyajikan informasi kuantitatif, informasi berbasis biaya yang dibutuhkan oleh manajer untuk penyelesaian tugas-tugasnya. Manajer ingin menerima pesanan atau menolak pesanan, dia butuh informasi biaya. Manajer ingin menutup divisi tertentu atau tidak, dia butuh informasi. Ya. Nah, ini gambarnya kira-kira begini ya. Kalau create an overlap berarti bagian dari keduanya, jadi kayak ada diagram di tengah-tengahnya begitu ya. Oke, clear ya. Ini akuntansi biaya yang outputnya adalah product cost information itu di sini. Nah, sekarang berikutnya. Apakah cost accounting hanya diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur? Tadi sudah saya singgung ya, boleh dilihat di menit keberapa diulang ya. Tapi ini harus saudara jawab. Ya. Jawabnya di komen. Nanti kalau mahasiswa saya ikuti instruksi dari saya untuk menjawab pertanyaan ini. Apakah cost accounting hanya diperuntukkan bagi perusahaan manufaktur? Nah, ini jawabannya. Saudara pemirsa lainnya di luar mahasiswa saya boleh berkomentar, menjawab dengan mengisi kolom komen yang ada di video ini. Demikian untuk pengantar. Terima kasih bagi saudara yang belum subscribe channel saya, bisa subscribe agar memperoleh update informasi dan materi tentang keakuntansian dari saya. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.